Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Rizka Nuryudia, Farid Ahsanuddin, Rizky Fadilah, dan Adifa Pramesti Aulia Widasari. Kami akan mempresentasikan pada mata kuliah Auditing 1 pada siang hari ini dengan bab penerimaan penugasan. Setiap pelaku suatu bisnis atau usaha selalu berkompetisi dengan pelaku bisnis lainnya. Setiap kantor akuntan publik selalu bersaing dengan kantor akuntan publik lainnya. Mereka harus dapat menghimpun sebanyak mungkin klien untuk mempertahankan eksistensinya. Persaingan itu harus dihadapi tanpa melanggar kode etik profesi. Oleh karena itu, auditor harus mempertimbangkan secara matang setiap permintaan auditing atau penugasan audit dari klien. Permintaan tersebut dapat berasal dari klien lama atau klien baru. Klien baru ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu klien yang sama sekali belum pernah diaudit dan klien pindahan dari kantor akuntan publik lain. Selanjutnya, ada beberapa pertimbangan penting sebelum sebuah kantor akuntan publik menerima suatu penugasan. Pertimbangan dimaksud khususnya menyangkut soal tanggung jawab pada etika profesi. Oleh sebab itu, dalam setiap permintaan audit atau penugasan, auditor harus mempertimbangkan 3 hal penting, yaitu yang pertama, tanggung jawabnya terhadap publik, yaitu independensi, integritas, dan objektivitas. Yang kedua, tanggung jawabnya terhadap klien, yaitu melakukan audit dengan kompetensi dan profesionalisme yang tinggi. Dan yang ketiga, tanggung jawabnya terhadap rekan lain seprofesi, yaitu mengembangkan kehidupan profesi dan kemampuan melayani publik. Tidak kalah penting, ada 6 langkah yang harus dilakukan dalam mempertimbangkan setiap permintaan audit agar ketiga tanggung jawab tersebut dapat dijalankan dengan baik. Keenam langkah tersebut adalah yang pertama mengevaluasi integritas manajemen, kedua mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa, yang ketiga menilai kemampuan auditor untuk memenuhi standar umum auditing, dan yang keempat mengevaluasi independensi. Yang kelima, keputusan untuk menerima atau menolak perikatan, dan yang enam, terakhir membuat surat penugasan audit atau perikatan. Maka langkah pertama dalam mempertimbangkan setiap permintaan audit, yang pertama untuk mengevaluasi integritas manajemen. Kualitas informasi yang terkandung dalam laporan tergantung pada integritas manajemen, sehingga bila integritas manajemen tidak dapat dipercaya, maka auditor harus menolak penugasan audit. Informasi mengenai integritas manajemen dapat diperoleh dari berbagai sumber. Berkaitan dengan jenis klien, maka sumber informasi dibedakan untuk setiap jenis klien sebagai berikut. Yang pertama, untuk klien baru yang pernah diaudit. Untuk memperoleh informasi integritas manajemen dari klien baru yang pernah diaudit oleh KAP lain, harus mengambil inisiatif untuk berkomunikasi dengan auditor klien sebelumnya atau auditor pendahulu yang bisa secara lisan maupun tertulis. Tentu saja komunikasi ini harus dilakukan setelah memperoleh izin klien. Hal yang perlu diselidiki antara lain adalah integritas manajemennya, perbedaan pendapat dengan manajemen mengenai prinsip akuntansi dan prosedur auditnya, dan ketiga, pengetahuan KAP terdahulu tentang alasan klien berganti auditor. Yang terakhir, kesulitan yang ditemui auditor terdahulu dalam mengaudit klien. Yang kedua, mengevaluasi integritas manajemen untuk klien baru yang belum pernah diaudit. Auditor dapat mengevaluasi integritas manajemen dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak ketiga, yakni meliputi bankir, konsultan hukum pejabat lembaga pemerintah terkait, dan masyarakat bisnis yang berhubungan dengan klien. Yang ketiga, ada klien lama. Auditor dapat menelaah kembali pengalamannya dalam menilai integritas manajemen. Auditor menyelidiki apakah ada kekeliruan dan ketidakberesan dan pelanggaran hukum yang ditemukan dalam audit sebelumnya, serta dapat menanyakan kepada pihak ketiga pula. Selanjutnya adalah mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa. Ada 3 langkah yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa, yakni yang pertama mengidentifikasi pemakai laporan keuangan auditan, yang kedua menentukan prospek stabilitas hukum dan keuangan klien, dan yang ketiga mengevaluasi auditabilitas satuan usaha. Yang berikutnya yaitu mengenai pengevaluasian independensi. Standar umum kedua menuntut sikap mental independen auditor dalam melaksanakan audit. Standar tersebut mengharuskan auditor bersikap independen, yang artinya auditor itu tidak mudah dipengaruhi oleh pihak manapun. Auditor harus menyelidiki mengenai ada tidaknya keadaan yang dapat mengganggu independensinya, terutama independensi dalam penampilan atau inappearance.
Penentuan kemampuan melaksanakan audit secara cermat dan seksama. Standar umum ketiga menyatakan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, audit itu wajib menggunakan kemahiran profesionalisnya dengan cermat dan seksama. Nah, di sini ada dua hal yang menentukan kemampuan auditor dalam melaksanakan kecermatan dan keseksamaannya, yaitu yang pertama, waktu yang ditetapkan untuk menyelesaikan audit. Semakin lama waktu yang ditetapkan untuk menyelesaikan audit, semakin siap dan leluasa bagi auditor untuk melaksanakan audit dengan cermat dan seksama. Yang kedua, yaitu pembuatan schedule pekerjaan lapangan. Dalam membuat schedule, auditor mempertimbangkan tiga hal, yaitu perencanaan waktu, anggaran biaya, dan perencanaan personil. Keputusan untuk menerima atau menolak audit. Jadi itu seorang auditor dalam membuat keputusan mengenai apakah mereka akan menerima atau menolak suatu audit, mereka mempunyai alasan-alasan yang dijadikan mereka pertimbangan untuk menentukan keputusan tersebut. Nah, di sini terdapat tiga kondisi yang dapat menyebabkan kantor akuntan publik menarik diri dari suatu audit, antara lain, yang pertama, kekhawatiran mengenai integritas manajemen atau penahanan bukti yang tampak selama audit. Dua, klien menolak untuk membenarkan salah saji material dalam laporan keuangan. Tiga, klien tidak mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki kecurangan atau tindakan melawan hukum yang ditemukan selama audit. Menyiapkan surat penugasan audit. Surat ini berfungsi untuk mengetahui 1. Penerimaan auditor atas penunjukan oleh klien. 2. Tujuan dan lingkup audit. 3. Tanggung jawab yang dipikul oleh auditor bagi kliennya dan tanggung jawab manajemen atas informasi keuangan. 4. Kesepakatan mengenai reproduksi laporan keuangan auditan. 5. Kesepakatan mengenai bentuk laporan yang akan diterbitkan auditor untuk menyampaikan hasil penugasannya. 6. Fakta bahwa audit memiliki keterbatasan bawaan bahwa kekeliruan dan ketidakberesan material akan terdeteksi. 7. Kesanggupan auditor untuk menyampaikan informasi tentang kelemahan signifikan struktur pengendalian internal yang ditemukan oleh auditor dalam auditnya. 8. Akses ke berbagai catatan, dokumentasi, dan informasi lain yang diharuskan dalam kaitannya dengan audit. 9. Kesepakatan mengenai dasar penentuan fee audit. Waktu penerimaan penugasan. Waktu penerimaan surat penugasan adalah sebelum atau sesudah tutup buku. Berikut merupakan contoh surat penugasan audit. Cara penentuan fee audit ada 3, yaitu yang pertama, fee diem basis, dan yang kedua, flat atau kontak basis, dan yang ketiga adalah maksimum fee basis. Yang selanjutnya yaitu faktor penentu besarnya fee. Faktor penentu besarnya fee ada 4. Yang pertama, karakteristik keuangan, yang kedua lingkungan, yang ketiga karakteristik operasi, dan yang terakhir yaitu kegiatan eksternal auditor. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama menerangkan materi. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.